karismatik. Begitu sekilas yang tergambar ketika melihat sosok wanita pemberani ini. Namanya tersohor tidak hanya di dalam negeri, tapi juga hingga luar negeri. Sastri Yunizarti Bakri atau yang akrab disapa Sastri Bakri. Wanita kelahiran Kota Pariaman 66 tahun silam ini merupakan seorang akuntan dan manajerial. Kecakapan dan pengalamanlah yang membuatnya hingga sampai di tempat ini, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi. Menurut kita semua, apakah manajemen risiko itu penting dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN? Penting. Kenapa penting? Karena apa? Setiap kegiatan kita banyak masalah. Tetapi masalah beda dengan risiko. Risiko itu adalah sesuatu yang akan terjadi ke depan dan bisa kita antisipasi supaya tidak terjadi. Karena itu kita harus petakan risiko. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Bergabung sebagai Wideiswara ahli utama, Sastri Bakri mengajar implementasi sosiokultural dan manajemen risiko untuk pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN. Kita sudah tahu ASN berakhlak. Karena itu ketika kita sudah paham itu, maka sebetulnya budaya integritas harus kita tanamkan diri kita. Jadi tidak hanya soal aturan saja, tetapi soal integritas diri harus kita bangun. Maka insya Allah korupsi bisa kita hilangkan. Berbagi kisah, cerita dan pengalaman membuat kehadirannya selalu dinantikan banyak orang. Perempuan asli Ranah Minang ini kaya pengalaman di birokrasi pemerintahan. Di usia yang tidak lagi muda, energinya untuk negeri ini tak pernah berkurang. Selalu memancarkan aura kegembiraan. Teladan, jiwa yang penuh semangat dan pantang menyerah menjadi inspirasi untuk orang sekelilingnya. Beliau itu orangnya energik, semangat, walaupun usianya sudah lansia sebetulnya 65 tahun, tetapi kegiatan di luar itu sangat banyak. Dan yang sangat fenomenal adalah kita berkolaborasi mengadakan kegiatan internasional Minangkabau Literasi Festival tahun 2023 pada bulan Februari, tempatnya juga di BPSDM Negara Bukit Tinggi. Jadi kami salut sama beliau orang yang menginspirasi teman-teman di BPSDM Negara Bukit Tinggi ini. Tidak lelah berkarya di samping profesinya sebagai abdi negara, nyala literasi selalu ia gelorakan. Demonstrasikan integritasmu dalam sikap keseharianmu. Demonstrasikan nuranimu dalam sikap dan perilakumu. Marilah kita samakan persepsi, senada kata dan aksi. Selalu tanggap dan teruji, berani jujur dan hebat, itu pasti. Sepenggal syair puisi yang berjudul Integritas karya Sastri Bakri. Semua sajak yang tertuang di karyanya memiliki makna yang dalam, cerita, bahkan pesan yang hendak diutarakan. Baginya, Indonesia tidak kekurangan orang hebat, hanya saja minim orang yang menjunjung integritas. Terlahir dalam keluarga militer, ayahnya seorang TNI Angkatan Darat berpangkat kolonel. Keluarganya sangat mengedepankan demokratis. Saat itu ia diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya. Tidak ada intervensi apapun dari orang tua. Dalam darahnya mengalir bakat menulis yang diturunkan dari sang ayah, Zaidin Bakri, seorang sastrawan Indonesia yang cukup terkenal di masanya. Beberapa karya sastranya antara lain 26 Penyair Hawa, Nyanyian Pulau-Pulau, Hati Prajurit di Negeri Tanpa Tapi, Kartini, Masih di Situkah Kau? Di sini
Aku kini ada di sini, sebuah ruang saat lampu-lampu bagai di siang, berdiri mataku mencari. Perempuan energik, cerdas, dan pantang menyerah ini sudah dikenal luas sebagai seorang penyair. Mencari atau silap menoleh lain. Dalam aktivitas kepenyairannya, Sastri Bakri membuat banyak kejutan kesusastraan Indonesia. Bahkan tahun 2016, ia juga pernah mementaskan karya puisi dalam sebuah operet di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Jadi papa itu dia seniman, sastrawan segala macam, seniman, penari, penyanyi itu kumpul di rumah, ya. Karena itu kita sudah melihat itu. Jadi saya terlatih dengan apa yang ada itu, saya menulis, ini dan SMP kelas 1 tulisan saya sudah keluar itu di koran, saya lupa apa, Aman Makmur apa Haluan apa antara itu ya. Nah dari situ menulis terus dan novel saya yang pertama itu judulnya Sebuah Harga Diri, tapi novel sejarah. Dari banyak penyair dan sastrawan di Sumatera Barat, hanya Sastri Bakri yang karyanya pernah dibahas oleh banyak kritikus sastra Indonesia dan Malaysia. Sebut saja salah satu bukunya mengupas sastra-sastri, kumpulan kritik puisi. Terhimpun jelas pemikiran 9 kritikus sastra dan penyair Indonesia Malaysia. Sekilas, membaca puisi Sastri ada kekasan atau penanda jati dirinya. Syairnya mengalir begitu saja dan apa adanya, padahal makna yang tersirat di dalamnya begitu dalam. Baginya tetap berkarya dan berbuat itu suatu keharusan. Menjadi hebat dengan perjuangan sendiri. Ia meyakini kekuatan karya akan terus mengalir dan tak akan mampu seorang untuk membendungnya. Gerakannya bisa duduk. True, without fear, we had better already together. Memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut. Dimanapun aku, entah sampai kapan. Ya, karena Unisas ini adalah orang yang memiliki multitalent, orang yang serba bisa, baik di bidang vokal, di bidang musik, seni, budaya, dan juga orang sastrawan. Dan selalu banyak membina generasi muda. Contohnya dalam bidang sumber talenta gitu kan, yang selalu setiap tahun membawa anak-anak talenta untuk ke luar negeri. Kalau dengan Unisas adalah tidak ada yang tidak bisa. Jadi dia harus bisa, yang selalu diucapkan majada wajada, selalu. Jadi tanpa uang suatu kegiatan itu bisa jalan. Yang penting adalah semangat. Jika darah sastra mengalir dari sang ayah, bakat seni sastri diturunkan dari ibu. Sebelum dikenal sebagai penyair, ia lebih dulu dikenal sebagai perempuan bersuara merdu. Bakatnya dalam olah vokal tidak perlu diragukan lagi. Bahkan beberapa album lagu Minang pun dihasilkannya. Melalui talenta suaranya, ia berhasil membawa misi kebudayaan keliling dunia. Kinilah lupa jo gading Minang
Kecintaannya terhadap seni suara menginisiasi berdirinya Sumber Talenta. Berawal dari kegelisahannya melihat banyaknya aksi kenakalan remaja di tahun 2000-an. Karena faktanya, banyak generasi muda Sumatera Barat yang memiliki talenta tapi tidak memiliki wadah. Tempatku berlayar, menyebar pukat dan melempar sauh. Aku sadar. Aku hanyalah daun kering yang terbuang dari raganya dihempas angin, lalu terbang hilang entah kemana. Bertalenta, berprestasi, dan berintegritas. 3 hal yang selalu ditanamkan kepada peserta. Maka tidak heran, Sumber Talenta sudah melalang buana ke banyak negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Eropa, Jerman, hingga Afrika. En la presentación cultural por el grupo Sumber Talenta. Sumber es la abreviación de Sumatera Barat y talenta significa talento en español. Iya, berharap generasi muda ini bukan hanya sekedar menyanyi yang ujung-ujungnya nanti di kafe atau di tempat nikahan gitu. Tapi mereka selain mereka bernyanyi, mereka punya multi talenta. Jadi di Sumber Talenta ini khususnya satu bakat, satu orang itu punya banyak bakat. Jadi mereka bisa menyanyi, mereka bisa menari, mereka bisa baca puisi, mereka bisa teater. Minimal penyanyi bisa menari. Dan yang hebatnya si penari jadi gara-gara Sumber Talenta bisa ikut menyanyi dan ikut menari. Jadi padahal basicnya adalah literasi, berpuisi atau berteater, tapi akhirnya dengan seiring berjalan waktu jadi si talenta ini bisa berkembang. Yang pasti itu Malaysia, Singapura itu insya Allah udah sering ya, tapi yang ininya di luar dari itu ada Australia, ada Eropa, itu semuanya insya Allah hampir lah ya. Jadi ada Kambodia, ada Spanyol, ada Harare, ada Alger, banyak. Yang terakhir itu kemarin kita ke Belanda, ikut Tong Tong Fair. Rumahnya terbuka hangat untuk semua anak-anak yang tergabung dalam Sumber Talenta. Bahkan rumahnya dijadikan sebagai sanggar bakat di Sumatera Barat. Anak-anak Sumber Talenta kerap memanggilnya dengan sebutan Bundo. Sebuah gurindam indah Minangkabau yang menggambarkan posisi, peran, dan fungsi perempuan secara elok dan holistik. Dalam sikap keseharianmu, demonstrasikan nuranimu. Dalam sikap dan perilakumu. Mengenal dan dekat dengan sosok Sastri Bakri membuat kita selalu ingin maju. Tidak hanya syair puisi yang mendunia, novel yang dihasilkannya pun mampu membuat pembaca terhanyut di dalamnya. Puluhan buku sudah dihasilkan, sendiri maupun antologi bersama. Novel Sedikit di Atas Cinta pernah terpilih menjadi buku inspiratif dalam salah satu program televisi nasional tahun 2016.
Satu lagi novel yang menjadi bestseller dengan judul Kekuatan Cinta. Novel ini dicetak ulang pada tahun 2011. Ia pernah menjadi Ketua HWK, Himpunan Wanita Karya Sumatera Barat, Ketua WPI, Wanita Penulis Indonesia Sumatera Barat, Wakil Ketua PMI Sumatera Barat, hingga dipercaya menjadi Sekretaris DPRD Padang, serta pernah duduk menjadi anggota Wakil Rakyat DPRD Kota Padang. Niatnya terjun di dunia politik tak lain hanya untuk memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ia tidak ingin perempuan selalu direndahkan, memandang perempuan sebagai subjek dan lemah. Padahal banyak perempuan yang bisa bersaing, mempunyai kapasitas, akses, bahkan kompetensi menjadi pemimpin. Dan saya dari pengalaman saya ingin perempuan-perempuan Indonesia tetaplah meningkatkan kompetensi diri, ya, meningkatkan kapasitas diri, kemudian membangun budaya integritas diri. Itu yang paling penting sebetulnya. Mau secerdas apapun, mau sehebat-hebat apapun, kalau kita tidak punya kompetensi sosial, kultural, tidak mempunyai kompetensi budaya integritas, itu sama juga dengan tidak. Mau kita hebat, akan diberikan Allah kehebatan itu terus menerus. Hebat. Tetapi sebetulnya tidak ada value-nya. Nah itu. Sastri Bakri sosok wanita tegas, namun berhati lembut, perhatian, dan mudah terenyuh setiap kali melihat mereka yang terpinggirkan. Hal ini terlihat dari kepeduliannya terhadap anak-anak prasejahtera yang bermukim dekat ia tinggal. Mendirikan sebuah rumah baca, Teras Talenta. Anak-anak datang tidak hanya untuk membaca buku, namun mereka juga berdiskusi dan berbincang dengan Bundo. Sastri hanya ingin memotivasi anak-anak cinta literasi sejak usia dini. Karena buku, warisan yang tak ternilai dalam membangun peradaban. Tidak sedikit dari anak-anak ini yang sudah bisa menulis puisi bahkan cerpen, sekedar menuangkan apa yang mereka pikirkan dalam bentuk tulisan. Kenapa kita harus membaca? Ini kan kalau kita membaca pasti bisa menulis. Jadi literasi ya yang sering kita sebut-sebut itu adalah membaca dan menulis. Ya. Proses dan pencapaian hidup yang dijalani oleh Sastri Bakri tidak terlepas dari peran dan dukungan keluarga. Bagi Ranti anaknya, Sastri adalah ibu yang hebat dan luar biasa. Ibu yang tidak hanya melindungi keluarga saja, tapi juga memberikan waktu dan pengorbanannya untuk lingkungan sekitar dan banyak orang. Baginya, Sastri Kartini yang terlihat. Bundo itu ibu yang luar biasa. Perempuan yang melindungi semua keluarganya, anak-anaknya, fighting ketika dia tinggal sendiri, ditinggalkan anaknya yang meninggal, dan anak-anak juga jauh. Kemudian hari-hari beliau itu pikirannya bekerja, mencintai keluarga, memikirkan keluarga, dan lupa bahwa dirinya harus dia pikirkan. Jadi kalau menceritakan tentang Bundo, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Cuma itu aja yang bisa aku ceritakan buat mama. Jangan asik dengan formalistik, tetapi esensialistiknya tertinggal. Ya, sebetulnya
menjaga integritas diri. Maka sampai ada saya bikin lagu, puisinya ada di situ, di buku The Sky Leader, itu tentang integritas. Apa tuh? Demonstrasikan integritasmu dalam sikap keseharianmu, demonstrasikan nuranimu dalam sikap dan perilakumu. Apa itu? Kenapa itu? Karena orang demo saja. Udahlah, kita demo itu kan sebetulnya show of force, menunjukkan. Ya sudahlah, tunjukkan saja integritas diri. Apa yang dimaksud dengan integritas adalah utuh apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa hati nuraninya katakan dengan tindakannya. Itu integritas. Jangan katakan lain, kemudian kita praktekkan lain. Nah, itu dasar sebagai manusia. Kalau dalam agama kita, Islam, itu sebutnya apa? Li utamima makarimal akhlak. Itulah gunanya Nabi Muhammad ditugaskan ke dunia ini. Perempuan cantik dalam nada minor. Cantiknya wajahmu membuat berdecak kagum semua. Tutur kata yang halus, lembut, mestinya sempurna dalam ciptaan Allah yang Rahman. Kenapa kau rusak dengan hatimu yang dangkal dalam nada minor? Galilah sayang, galilah terus, dan terus agar hatimu yang dangkal semakin dalam. Agar semua bisa berenang dalam meliuk dalam kesenangan. Galilah sayang, galilah terus, dan terus agar hatimu semakin luas. Biar engkau mampu melihat jauh dalam keadilan. Gali sayang, gali terus agar hatimu dalam dan semakin luas. Tak kupaksa hatimu sedalam lautan. Tak kupaksa hatimu seluas samudra. Aku hanya berharap seandainya bisa hatimu senada dengan wajahmu. Berdirilah di sini agar kau bisa melihatnya. Kartini, masih di situkah kau?